Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat-sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan mengabsen. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Kita berdoa. Dan sekarang yang memimpin berdoa, yang bertugas pada piket hari ini ya anak-anak, silahkan Bayu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selesai ya. Alhamdulillah. Apakah di sekeliling meja kalian ada kotoran atau ada bekas sisa-sisa makanan yang belum bersih? Coba dicek sekali lagi ya anak-anak. Kalau masih ada, dibuang ke tempat sampah ya. Bapak tunggu. Ya, baik. Apakah sudah dicek kelengkapannya yang tidak memakai dasi atau memakai sabuk? Ya, dicek teman. Ya, sekiranya kalau sudah lengkap, Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang saling berbagi. Pengertian saling berbagi yaitu saling berbagi dengan sesama tanpa memandang perbedaan agama dan suku, bangsa merupakan sikap yang terpuji ya anak-anak. Berbagi itu yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, berbuat dengan hati yang tulus. Contoh sikap saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberi bantuan pada teman yang tertimpa musibah atau mendapat kecelakaan dengan memberikan sedekah pada peminta-minta di sekolah, dan di sekolah misalnya memberikan pinjaman alat tulis pada teman yang tidak membawa alat tulis. Berbagi adalah memberi atau menerima suatu barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita ya anak-anak. Berbagi juga bisa kepada Tuhan, sesama alam, dan setiap hal di bumi ini. Di dunia ini manusia tidak bisa hidup sendirian ya anak-anak. Dengan lahir di antara keluarga dan tumbuh dengan lingkungan pergaulan tertentu, maka sudah pasti tercipta banyak interaksi yang bisa membuat mereka saling berhubungan. Salah satunya dengan tolong-menolong dan berbagi. Hal-hal sederhana seperti membagi makanan yang kita miliki dengan teman sebaya juga sudah menjadi bentuk saling berbagi loh. Kamu jangan khawatir, sesuatu yang kamu miliki akan habis jika membaginya dengan orang lain. Sebab di balik tindakan terpuji ini terdapat berbagai keuntungan yang bisa kamu rasakan. Yaitu di sini Bapak akan menjelaskan. Siapa yang tahu di sini manfaat berbagi itu apa? Ya, benar sekali. Manfaat berbagi diantaranya yaitu meningkatkan kerjasama dan hubungan sosial. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang menerima. Beberapa studi termasuk diantara yang dilakukan oleh sosiolog Brent Simpson dan Rob Wheeler yang melihat bahwa ketika seseorang berbagi dengan orang lain, kebaikan itu akan terus berlanjut seperti sebuah lari estafet, karena orang yang menerima kebaikan dari seseorang akan melakukan kebaikan juga kepada orang lain ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu membagikan rasa syukur. Maksudnya di sini meski memberi acap dianggap lebih mulia dan dari menerima, tak memberi dampak sebaik memberi. Sesungguhnya aktivitas memberi dan menerima ini sama-sama membuat bahagia dan menghadirkan rasa syukur. Di sini Bapak akan menunjukkan gambar orang yang saling memberi, dan
Ini gambarnya ya anak-anak. Di sini dalam gambar ini ada 4 anak, yaitu saling berbagi makanan ketika mereka jajan atau membeli makanan di kantin ya. Di sini mereka saling berbagi dan ekspresinya sangat bahagia karena di sini mereka membangkitkan rasa syukur dan memiliki rasa toleransi kepada teman. Dan di sini juga ada gambar 2 anak yang saling berbagi atau membagikan es krimnya yang memiliki rasa yang berbeda ya, agar teman satu sama lainnya juga merasakan apa yang mereka rasakan. Dan di sini juga ada 2 anak yang berbagi cuil atau berbagi camilan ketika mereka makan di tempat rumah temannya. Mereka pun sangat bahagia dengan membagi, kita membuat perasaan bahagia ya anak-anak. Dan yang dimaksud membuat perasaan bahagia yaitu apa yang kita miliki akan berkurang jika badan orang lain, namun hal ini membuat kita bahagia. Kenapa anak-anak? Sebab ketika kita menolong orang lain, otak kita akan memproduksi hormon dopamin. Hormon dopamin di sini dijelaskan yaitu dopamin ini adalah hormon yang menghasilkan perasaan bahagia ya anak-anak. Hormon ini juga dapat meyakinkan kita bahwa berbagi itu adalah kegiatan yang positif. Selain hormon dopamin, menolong sesama juga menghasilkan hormon oksitosin yang dapat mengurangi stres, meningkatkan ketahanan tubuh, serta mengembangkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu menularkan kebaikan. Maksudnya di sini sikap berbagi dan menolong sesama adalah kegiatan yang baik. Jika kita menolong orang lain, orang tersebut akan merasa senang, dan ketika mereka merasa senang ini membuat mereka biasanya akan berbuat baik kepada orang lain. Begitu seterusnya hingga banyak orang yang dengan senang hati berbagi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa peduli. Maksudnya di sini menolong dan berbagi melatih rasa peduli adalah sebagai makhluk sosial kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan sesama ya anak-anak. Jika ada sedang membutuhkan, alangkah baiknya kita membantu mereka karena hal ini bisa membuat mereka dan kamu sama-sama bahagia ya anak-anak. Dan selanjutnya efek ketika kita tidak mau berbagi sesama teman. Ada yang tahu di sini? Ya benar saja, di sini efeknya yaitu tentu saja kita akan dijauhi oleh teman dan hidup akan merasakan kerisauan atau ketidaknyamanan karena kita tidak saling berbagi sama teman ya. Dan ketika kita butuh bantuan, teman akan merasa kurang yakin akan membantu kita karena kita kurangnya saling berbagi dan rasa toleransi pada teman. Contoh berbagi di kelas yaitu adalah memberikan makanan terhadap mereka yang membutuhkan. Maksudnya teman kita yang lupa membawa bekal atau tidak memiliki uang saku. Dan yang kedua yaitu membantu bila teman kita membutuhkan bantuan. Maksudnya di sini yaitu bila ketika teman kita kesusahan membawa barang atau membawa alat tulis, kita bisa membantu semaksimal mungkin agar meringankan beban teman kita. Dan yang ketiga saling melengkapi walau berbeda ekonomi. Maksudnya di sini kita tidak boleh membeda-bedakan apakah mereka kaya, apakah mereka miskin, dan semua kita sama ya anak-anak. Dan keempat yaitu jangan memandang fisik atau kekurangan. Kita hidup di dunia ini sama-sama semua, tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, apalagi membedakan dengan memandang fisik mereka karena kita di mata Tuhan itu semua sama ya. Dan kelima yaitu meminjamkan barang yang diperlukan. Maksudnya kalau kita punya pulpen berlebih dan dia tidak punya, kita boleh meminjamkan. Dan saya kira cukup menjelaskan pada pagi hari ini ya anak-anak, dan waktunya sudah mau istirahat. Dan kesimpulan pada mata pelajaran hari ini
yaitu kita sebagai makhluk sosial kita harus saling berbagi, karena dengan berbagi kita akan merasa damai dan disukai banyak teman. Dengarkan indahnya saling berbagi antara teman dengan teman lainnya ya anak-anak. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan semuanya beristirahat. Terima kasih.